Halo Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program Bincang Energi siaran terkini. Program yang bikin kamu up to date dengan berita terbaru seputar energi. Saya Salsa akan membawa berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Berita pertama datang dari kemajuan pendanaan proyek geothermal dari Amerika Serikat sebesar 478 juta US dollar. PT Pertamina Geothermal Energi atau PGO berhasil mengamankan komitmen pendanaan internasional sebesar 478 juta US dollar setelah 3 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi milik perseroan resmi masuk dalam daftar prioritas Green Book 2026 oleh Bappenas. Langkah strategis ini menjadi motor penggerak bagi PGO untuk mengakselerasi target kapasitas panas bumi nasional hingga 3 gigawatt. Alokasi dana tersebut bersumber dari Japan International Cooperation Agency atau JICA senilai 308 juta US dollar untuk pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3 dan Unit 4 di Sumatera Selatan yang masing-masing bernilai 159 juta US dollar dan 149 juta US dollar. Serta dari Bank Dunia atau World Bank sebesar 170 juta US dollar untuk proyek PLTP Lahendong di Sulawesi Selatan dengan target operasi komersial bertahap pada rentang tahun 2030 hingga 2032. Keberhasilan mengakses pembiayaan ini melalui skema consensual loan atau pinjaman lunak memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi struktur keuangan PGO dibanding pembiayaan komersial biasa. Melalui suku bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang, skema ini mampu menekan biaya modal sekaligus memigrasi resiko finansial pada industri geothermal yang secara karakteristik bersifat padat modal. Dukungan finansial berskala global ini tidak hanya memperkuat likuiditas perseroan, tetapi juga menegaskan tingginya kepercayaan investor internasional terhadap kredibilitas tata kelola ESG PGO dalam memimpin transisi energi bersih di Indonesia. Kita beralih ke berita terkini dari program mandatori bioetanol E5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bersiap mengimplementasikan mandatori program bioetanol 5% atau E5 pada semester kedua tahun 2026 yang kemudian diproyeksikan meningkat secara progresif menjadi 10% atau E10 pada tahun 2028. Kebijakan pencampuran bahan bakar nabati atau biofuel ini secara spesifik hanya akan menyasar segmen bensin non-subsidi guna mendorong transisi menuju energi bersih yang lebih berkeadilan komersial. Langkah ini sekaligus menjadi babak baru pasca penundaan target awal yang semula dicanangkan pada tahun 2024. Melalui komitmen regulasi yang lebih matang, pemberlakuan mandatori pada tahun 2026 ini diharapkan dapat berjalan sesuai roadmap yang telah ditetapkan demi memperkuat ketahanan energi nasional. Pada tahap awal, implementasi E5 akan difokuskan secara regional di Pulau Jawa sebagai respon realistis terhadap keterbatasan pasokan bioetanol domestik. Saat ini, penetrasi pasar baru diuji coba secara sukarela melalui produk Pertamax Green 95 dengan ketersediaan pasokan nasional yang baru mencapai kisaran 60.000 kiloliter. Angka ini masih jauh dari total kebutuhan agregat mandatori nasional yang diestimasikan menyentuh 1,2 juta kiloliter. Oleh karena itu, lokalisasi kebijakan di Pulau Jawa menjadi strategi krusial untuk menjaga stabilitas distribusi sembari memberikan ruang bagi industri hulu bioetanol untuk mengekskalasi kapasitas produksi demi memenuhi kebutuhan pemenuhan skala nasional. Berita ketiga akan mengulik lebih jauh terkait pengembangan PLTSA di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia memperkokoh komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui pemberian penjaminan infrastruktur pada proyek tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional atau TPPASR Legok Nangka di Jawa Barat. Penjaminan yang disalurkan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII ini menandai tonggak sejarah baru sebagai proyek sektor persampahan pertama yang berhasil mengamankan proteksi finansial tersebut.
Dengan kapasitas pengelolaan yang masif hingga mencapai 2.131 ton sampah per hari, proyek strategis ini tidak hanya dirancang untuk menyelesaikan urgensi krisis lingkungan di tingkat regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko investasi guna meningkatkan kelayakan finansial proyek di mata investor. Langkah PT PII dalam memberikan penjaminan ini didasari oleh potensi strategis teknologi waste to energy yang diadopsi oleh TPPASR Legok Nangka sebagai motor penggerak ekonomi sirkular. Implementasi teknologi ini dinilai mampu menciptakan nilai tambah ganda yang di satu sisi secara efektif mereduksi volume sampah ekstrim, sementara di sisi lain mentransformasikannya menjadi pasokan energi listrik ramah lingkungan. Melalui sinergi pengelolaan lingkungan dan diversifikasi energi bersih ini, proyek Legok Nangka diharapkan dapat menjadi blueprint nasional bagi pengembangan infrastruktur hijau berbasis kemitraan yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian Best edisi ke-88, ikuti terus berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati.